Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang masih Tuhan berikan bagi kami, nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami masih tetap hidup sampai saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti dan bantu kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 24 Juni 2023 tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 13, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap dosa kita manusia telah ditebus oleh darah Kristus. Maka kita dikuduskannya melalui darahnya. Kita tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, melainkan kita telah dimerdekakan Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan anak-anak Tuhan yang merdeka dan memiliki jaminan keselamatan. Namun ternyata banyak yang salah mengartikan kemerdekaan yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Hal ini jelas terlihat di kehidupan jemaat Galatia ketika itu. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat ketika itu dan sampai kepada kita semua saat ini yang percaya pada Kristus, agar dapat mengerti apa sesungguhnya arti kemerdekaan yang telah diberikan bagi kita. Dikatakan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hidup merdeka tanpa dosa yang telah dikaruniakan Tuhan kadangkala membuat kita manusia berpikir, kalau toh saya tidak berdosa lagi, maka saya bebas melakukan apapun. Kalau toh dosa saya sudah ditebus oleh darah Kristus, maka saya dapat melakukan apapun karena darah Kristus telah memerdekakan saya. Namun bukan itu sesungguhnya arti kemerdekaan. Kasih Kristus sudah nyata kita rasakan melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Itulah kasih Allah yang begitu besar bagi kita dinyatakan melalui perbuatan yang nyata. Maka ketika kita manusia menerima kasih Allah yang begitu besar dan memerdekakan hidup kita, maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, pakailah kemerdekaan yang diberikan Allah itu sebagai tempat bagi kita untuk boleh semakin melayani seorang akan yang lain melalui kasih yang sudah diberikan Kristus. Kita bebas mengasihi siapapun tanpa ada batasan-batasan. Kita bebas mencurahkan kasih Kristus kepada siapa saja tanpa terikat oleh apapun. Namun ingat, jangan sampai berbuat dosa. Kasih Allah bukanlah kasih yang dapat dipermainkan. Oleh sebab itu marilah kita menunjukkan kasih Allah dengan perbuatan kasih kepada sesama. Layanilah seorang akan yang lain dalam kasih Kristus. Sepanjang kasih Kristus yang kita nyatakan kepada sesama kita, maka kasih yang kita berikan adalah kasih yang membawa orang akan semakin mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah menerima kasih Kristus, hendaklah hidup kita juga akan membawa kasih itu kepada siapa saja dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan.
Dan akan semakin banyak orang yang mau percaya pada Kristus, menerima keselamatan yang daripadanya. Maka marilah kita semakin giat untuk terus memberikan kasih Kristus dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar senantiasa memberikan kasih-Mu kepada siapa saja. Sama seperti Engkau ya Tuhan yang telah memberikan kasih-Mu bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga hidup kami semua merdeka dari dosa. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami melakukannya di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Kami juga mengingat buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit secara khusus. Kepada Inang, Sintua, Tiur, Lasma, Boru Huta Barat yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kaulah yang menjamahnya, memberkati setiap obat, makanan, minuman, dan perawatan medis serta keluarga. Sehingga Inang Sintua kami dapat pulih kesehatannya, dapat berkumpul dengan keluarga, melakukan aktivitasnya, terlebih melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat rencana Paropuan yang akan melakukan retreat di Samosir tanggal 24 sampai 25. Tuhanlah yang memberkati perjalanan mulai dari Pematang Siantar hari ini, baik darat maupun ketika menyeberang Danau Toba, tiba di Samosir melakukan setiap rangkaian kegiatan Tuhan yang berkati, dan pulang juga dari Samosir menuju Pematang Siantar tetap di dalam penyertaan kasih Tuhan, sehingga semua berangkat dengan sehat, pulang juga dengan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, seluruh jemaat-Mu yang senantiasa setia kepadamu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.